Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Lagi-lagi kata cerai. Dika terhuyung dan tubuhnya terdorong ke belakang hingga membentur dinding. Hapus semua perasaan kamu untuk Senja. Dia istriku. Dia sudah menjadi milikku, kata Fajar tepat di depan wajah Dika. Kita ini teman. Kenapa kamu jadi sekasar ini? Apa kamu sudah kehilangan kepercayaan diri kamu? Hingga begitu takutnya kalau aku akan merebut Senja darimu. Jika kalian saling mencintai, seharusnya kau tidak perlu takut, Jar. Ucap Dika sambil tersenyum lebar, seolah ia sedang meremehkan Fajar. Kita saling mencintai, dan aku tidak suka kau datang menemuinya. Dia istriku, aku yang berhak atas hidupnya. Pergi kamu dari sini, bentak Fajar sambil melotot tajam. Ia melepaskan cengkeramannya dengan satu hentakan keras. Aku tahu dia istrimu, tapi aku tidak tahu kau ini suami macam apa. Kau meninggalkan dia sendirian. Kau mengabaikannya dan membiarkan dia kesakitan seorang diri, kata Dika sambil memicingkan matanya. Apa maksudmu? Apa yang terjadi padanya? Tanya Fajar dengan panik. Benar-benar suami idaman. Bahkan kau tidak tahu apa yang terjadi pada istrimu sendiri. Kasihan sekali. Wanita sebaik Senja harus menderita karena mencintai lelaki brengsek sepertimu, kata Dika sambil menatap Fajar dengan tajam. Lalu ia membuka pintunya dan melenggang masuk meninggalkan Fajar sendirian. Fajar mengusap wajahnya dengan kasar dan tanpa banyak kata ia langsung berjalan memasuki apartemennya. Ia mempercepat langkahnya dan bergegas menuju ke kamarnya. Fajar tertegun saat tiba di ambang pintu. Dilihatnya Senja sedang terbaring di ranjang dengan tubuh yang ditutupi selimut tebal. Dan di sampingnya ada Alvin yang sedang duduk di kursi. Jadi ada Alvin juga. Aku salah paham. Aku pikir hanya Dika seorang yang datang ke sini, ucap Fajar dalam hatinya. Belum sempat Fajar melangkah masuk, tiba-tiba Alvin sudah terlebih dulu menghampirinya. Kau sudah pulang? Tanya Alvin dengan pelan, namun nada suaranya terdengar datar dan pandangan matanya terlihat tajam. Aku baru saja sampai, jawab Fajar. Ini makanannya, Vin, ucap Dika yang baru saja muncul dari ruangan dapur. Taruh saja di meja, dia baru saja tidur, kata Alvin tanpa mengalihkan pandangannya. Baik, jawab Dika. Ayo, ikut aku, kata Alvin sambil menarik tangan Fajar dan mengajaknya pergi. Kemana, Vin? Aku harus melihat Senja, ucap Fajar namun Alvin tak menghiraukannya. Dika menatap kepergian mereka sambil tersenyum getir. Aku tulus mencintainya, namun dia lebih memilih kamu, dan sekarang kamu terlihat seperti mengabaikannya. Jujur, aku sangat kecewa denganmu, ucap Dika sambil menunduk. Lalu ia melangkah masuk dan meletakkan nampannya di atas meja. Kemudian ia menoleh, menatap Senja yang sedang terlelap. Wajahnya terlihat ayu alami tanpa polesan make up. Andai saja Senja bisa melihat cinta tulusnya dan mau menerimanya. Pasti sekarang dirinya akan menjadi lelaki yang paling bahagia. Alvin melepaskan tangan Fajar saat mereka sudah tiba di ruang tamu. Ia menoleh dan menatap Fajar dengan nanar. Ingin sekali ia mendaratkan beberapa pukulan di wajah Fajar, namun ia sadar segala masalah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ceraikan Senja, jika kamu tidak bisa mencintainya. Aku masih cukup mampu untuk menghidupinya,
bentak Alvin dengan penuh emosi. Fajar tersentak. Lagi kata cerai, sebuah kata yang sangat ia benci. Tanpa sadar Fajar mengepalkan tangannya, dan nafasnya mulai memburu. Ia sangat marah mendengar kata cerai. Seburuk apapun dia, namun ia sangat mencintai Senja. Dan sekarang wanita itu sudah menjadi istrinya, Fajar tidak akan pernah melepaskannya. Apa maksudmu, Vin? Aku mencintai Senja. Aku tidak akan pernah menceraikan dia, jawab Fajar seraya menatap Alvin dengan tajam. Kata cerai yang Alvin lontarkan, sukses membuat emosinya tersulut. Cinta macam apa yang sedang kau bicarakan? Kau meninggalkan Senja sendirian. Dia demam, dia kesakitan tanpa ada yang menemaninya. Selama seminggu ini kau kemana? Kau sama sekali tidak mengabarinya kan? Katakan jika kamu masih berhubungan dengan Adara, teriak Alvin. Diam, aku sama sekali tidak ada hubungan dengan Adara. Kami sudah berpisah, dan kau juga tahu itu. Aku ke Singapura, karena urusan bisnis. Aku tidak menghubungi Senja, karena aku di sana sangat sibuk. Aku cepat menyelesaikan pekerjaanku, demi bisa segera pulang, jawab Fajar dengan nada yang tinggi. Mendengar nama Adara, emosinya semakin membuncah. Jika kau kesana hanya untuk urusan bisnis, kenapa kau tidak mengajak Senja? 2 hari setelah kalian menikah, kau juga pergi ke sana kan? Kau meninggalkan Senja sendirian. Katakan apa yang sebenarnya kau lakukan di sana, bentak Alvin sambil mengepalkan tangannya. Dadanya terlihat naik turun menahan emosi. Percuma aku mengajaknya, di sana aku sangat sibuk, aku tidak akan bisa menemaninya, jawab Fajar. Terus saja mencari alasan, kau benar lelaki brengsek, geram Alvin. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu, Vin. Kenapa kau menganggapku seperti itu? Aku mencintai Senja, dan aku sudah menikahinya. Apa itu belum cukup untuk menjadi bukti bahwa perasaanku ini tulus padanya? Cara kamu memperlakukan Senja, itu tidak terlihat seperti kau mencintainya. Justru terlihat seperti kau hanya menjadikannya pelarian, bentak Alvin. Tutup mulutmu, Vin. Aku sudah dewasa. Aku sudah tahu apa yang baik untuk keluargaku. Apapun yang kulakukan itu demi kebahagiaannya Senja. Kau memang kakaknya. Tapi aku dan dia sudah menikah. Kau tidak berhak lagi untuk ikut campur urusan kami. Ucap Fajar dengan pelan, namun terdengar sangat tegas. Satu hal yang paling aku sesali adalah mengizinkan kamu menikahi adikku. Dengarkan baik Fajar, tak peduli meskipun kau adalah suaminya.
Jika kau tidak bisa membahagiakan dia, aku akan mengambilnya kembali. Meskipun aku miskin, tapi aku masih punya ribuan cara untuk membahagiakan dia, kata Alvin tepat di depan wajah Fajar. Sejak kecil orang tua kami sudah tiada, dan aku berjuang melawan kerasnya dunia demi kebahagiaan dia. Jika kamu masih punya hati, kamu tidak akan membelenggunya dalam luka. Pernikahan itu suci, jangan kau jadikan sebagai ikatan yang menyakitkan. Bahagiakan dia, jika kamu memang mencintainya. Dan lepaskan dia, jika cintamu itu hanya setengah. Sambung Alvin seraya tangannya menyentuh dada Fajar, dan sedikit mendorongnya. Fajar terhuyung ke belakang dengan bibir yang masih terkatup rapat. Seakan ia kehabisan kata, dan tak mampu lagi menjawab ucapan Alvin. Aku sangat mencintainya, dan aku pasti akan membahagiakan dia dengan caraku sendiri, ucap Fajar dengan tegas. Setelah sekian detik ia diam tak bersuara. Aku memang tidak bisa menjadi suami seperti yang lainnya, tapi aku juga tidak akan kehabisan cara untuk membahagiakan Senja. Mungkin ini terdengar egois, tapi perihal cinta, sulit untuk dijabarkan dengan kata-kata. Ucap Fajar dalam hatinya. Pegang omongan kamu, ini adalah terakhir kalinya aku melihat Senja bersedih. Jika di kemudian hari kau masih mengulanginya, aku tidak akan segan untuk memisahkan kamu dengannya, kata Alvin sambil menunjuk muka Fajar. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan Fajar sendirian. Kau tidak tahu bagaimana kesulitanku, Vin. Aku tidak menyentuh Senja, karena aku tidak ingin dia celaka. Menjamin keselamatannya adalah salah satu caraku mencintainya, ucap Fajar dalam hatinya. Fajar mengacak rambutnya dengan kasar sambil menggeram kesal. Adara, kau benar menghancurkan hidupku, gumamnya dengan suara yang pelan. Kemudian Fajar melangkahkan kakinya, ia menuju ke kamarnya, dan mencoba melupakan semua hal bodoh yang pernah ia lakukan bersama Adara. Fajar menatap sekilas ke arah Alvin dan Dika yang sedang duduk di ruang tengah. Fajar terus melangkah dan melenggang masuk ke dalam kamarnya. Fajar menghampiri Senja yang masih terlelap di atas ranjang. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh kening Senja. Apa yang terjadi padamu, sayang? Maafkan aku yang tidak ada di sampingmu saat kau sedang sakit, ucap Fajar dengan pelan, lalu ia mengusap kening Senja, dan menciumnya cukup lama. Senja menggeliatkan tubuhnya, dan ia mengerjapkan matanya dengan pelan. Ia sedikit tersentak saat melihat Fajar sudah duduk di hadapannya. Kak Fajar, panggil Senja sambil menatap wajah Fajar lekat, seolah ia masih belum percaya, jika Fajar sudah kembali.
Bagaimana keadaanmu? Maafkan aku sayang, aku pulang sedikit terlambat. Ucap Fajar sambil usap pipi Senja. Masih sedikit pusing, tapi aku tadi sudah minum obat. Jawab Senja. Sejak kapan kau sakit? Tanya Fajar. Sejak kemarin pagi, tapi semalam Kak Alvin menemaniku. Dia menginap di sini, dan merawatku. Jawab Senja sambil tersenyum. Meskipun dalam hati Senja merasa sedikit sakit, karena selama ini Fajar menghilang tanpa kabar. Namun ia juga merasa sangat bahagia, Fajar telah kembali hadir di sisinya. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap sikap Fajar, namun tidak menutup kenyataan bahwa ia juga sangat merindukan lelaki itu. Iya, tadi aku sudah bertemu dengan Alvin, dan aku juga bertemu dengan Dika. Ucap Fajar, sebenarnya ia hanya memancing Senja. Ia ingin tahu apakah semalam Dika juga ikut menginap di sini, atau tidak. Iya, tadi Kak Dika kesini mengantarkan kunci klub. Semalam Kak Dika yang menjaga di sana, kata Senja. Oh begitu, tadi aku bertemu saat dia baru saja membeli makanan. Ucap Fajar sambil menggenggam tangan Senja. Syukurlah Dika tidak menginap di sini. Aku cemburu sayang, dia pernah mencintaimu. Ucap Fajar dalam hatinya. Kamu sekarang makan ya, aku suapi, kata Fajar sambil membantu Senja untuk bangkit dari tidurnya. Iya, jawab Senja sambil mengangguk. Ia duduk sambil menyandarkan punggungnya di bantal yang sudah ditumpuk. Fajar beranjak dari duduknya, dan melangkah menuju ke meja. Ia mengambil nampan berisi makanan, dan membawanya ke ranjang. Sepiring nasi putih, semangkok sup jamur, dan 2 potong ayam goreng, serta ada beberapa irisan buah apel yang juga diletakkan dalam mangkok. Aku tidak mau ayamnya, ucap Senja sambil menatap Fajar. Kenapa? Ingin makan lauk sup saja, jawab Senja. Baiklah, asal dihabiskan ya, biar cepat sembuh, kata Fajar sambil tersenyum. Senja mengangguk, dan kemudian ia membuka mulutnya saat Fajar mulai menyuapkan makanannya. Senja mengunyahnya pelan, dengan pandangan mata yang tak lepas dari Fajar. Caramu memperlakukanku sangat lembut Kak, seolah kau benar-benar mencintaiku. Tapi kenapa kau tak pernah menyentuhku, dan kau selalu hilang kabar saat ke Singapura? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku Kak? Ucap Senja dalam hatinya. Sang Fajar sudah menyingsing di ufuk timur. Pesona jingganya dapat Senja lihat dari balik jendela kamarnya. Senja baru saja terjaga dari tidurnya, namun ia masih berbaring di ranjangnya. Tubuhnya masih lemas, dan kepalanya masih sedikit pusing.
Suara gemericik air samar terdengar dari kamar mandi, rupanya Fajar sudah bangun terlebih dahulu. Senja menghela nafas panjang, mengingat tentang kemarin, Fajar memperlakukannya dengan begitu lembut. Andai saja sikap Fajar bisa terus seperti itu, dan ia tidak melakukan hal yang mencurigakan, pasti Senja akan sangat bahagia saat ini. Kau jangan bodoh Senja, jika dia menyakitimu, tinggalkan saja dia. Kau berhak bahagia dengan lelaki lain yang tulus mencintaimu. Sebaris kalimat yang Alvin ucapkan pada Senja kemarin. Senja memijit pelipisnya, belum juga tahu keseluruhan jalan pernikahannya, Alvin sudah semarah itu. Bersambung.